Yang penting suaranya masuk ya. Ya Pak, siap. Sopo iki langsung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak Ibu. Semoga hari ini memberikan keberkahan dan insight yang bermanfaat dalam hidup kita. Amin. Langsung saja siapa yang pertama? Mas Ahmad Pak. Pak Yo, silahkan, silahkan. Mohon izin ya Pak, mau share screen. Oke, oke, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk rancangan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Pengumuman Kehendak Nikah melalui media sosial Instagram di KUA Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Bapak. Lanjut ke latar belakang. Langsung latar belakang saja. Suara saya masih terdengar dengan baik. Menggema, Pak. Oh, menggema. Itu menggema ya. Oh, ini menggema, masih menggema. Sedikit menggema, Pak. Masih Pak, masih. Oke, ini masih menggema. Masih menggema. Ya. Halo, cek Masih suara Pak. Mas. Ini kalau Benar yang atau tidak? Masih menggema tapi sudah jelas, Pak. Oh, ya, wes. Terdengar. Judulnya dibaca Mas. Ke depan, Pak, lanjutkan. Kalau ya lanjutkan, judulnya dibaca sih. Judulnya dibaca lagi. Untuk judul yang saya angkat yakni tentang optimalisasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial Instagram di KUA Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Bapak. Oke, lanjut terus. Yuk. Latar Dilebarkan belakang. sedikit bisa, Mas. Dilebarkan bisa ya. Presentasinya ditambah. Presentasinya terlalu kecil dilebarkan. Oh, kalau kecil nih, Pak. Ya, presentasinya ditambah. Semanten, Bapak. Ya, cukup. Langsung ke bawah, langsung ke bab 1. Bab 1. Oke. Bab 1 ada latar belakang. Perkawinan merupakan peristiwa hukum dan ibadah dalam agama Islam yang memiliki dimensi personal sekaligus sosial. Oleh karena itu, keabsahan dan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan pernikahan menjadi aspek penting dalam menjaga ketertiban pada hukum yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 9 Ayat 2 berbunyi, salah satu tahapan dalam pencatatan pernikahan adalah pengumuman kehendak nikah. Hal ini memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui calon pengantin dan dapat menyampaikan kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1. Pengumuman kehendak nikah ini merupakan salah satu tahapan penting dalam administrasi pernikahan di Indonesia, karena setiap kehendak nikah harus diumumkan secara terbuka kepada publik melalui kantor urusan agama setempat, paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun dalam implementasinya di lapangan, berdasarkan observasi penulis selama bekerja kurang lebih 2 bulan, praktek pengumuman ini masih dilakukan secara konvensional, seperti menempelkan kertas pada pengumuman di papan informasi KUA atau hanya menyampaikannya secara verbal kepada tokoh masyarakat setempat. Pendekatan konvensional ini mulai dianggap kurang relevan dan efisien dalam menjangkau masyarakat secara luas. Banyak masyarakat Oke, yang tidak bagus, mengetahui lanjut. adanya. Sudah Ah, bagus, lanjut. Terus, solusinya. oh.
Optimalisasi media sosial seperti Instagram dalam menyebarkan pengumuman kehendak nikah tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga menyentuh aspek etika, hukum, dan sosial kultural. Dari satu sisi, pemanfaatan media ini harus tetap menjaga privasi calon pengantin serta memastikan informasi yang disampaikan tetap dalam koridor hukum dan norma agama. Di sisi lain, pendekatan digital ini dapat memperkuat prinsip akuntabilitas, berpartisipasi masyarakat, serta efisiensi layanan publik. Sejalan dengan Oke, bagus, program bagus. Lanjut, lanjut. Judul, judul, judul. judul. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis di atas, penulis mengangkat isu kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam membaca informasi pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Kecamatan Nusa Dan penulis memilih judul Optimalisasi Pengumuman Kehendak Nikah melalui media sosial Instagram di KUA Kecamatan Nusa Kabupaten Cilacap yang akan Oke, dijabarkan dalam laporan. halo, stop cek. Kenapa Instagramnya dikasih pro? Eh, Sebenarnya untuk Kan, media sosialnya maunya Instagram dan WA sih sebenarnya Pak. Kolaborasi. Yona, Instagram sama WA mulai dari atas dirubah lagi. Oke. Ye, Berarti nggak usah dikurung ya Pak. nggak Langsung aja. usah. Langsung medsos Instagram di KUA. Lanjut. Iya, Bagus ya, bagus ini ya. iya Bapak. Dibanding Siap. pertama dulu, ini sudah logikanya bagus. Lanjut. Tujuan, ada berapa tujuan? Oke, Tujuan, tujuan nomornya salah Mas. Penomoran akademiknya salah. Habis B tujuan itu bukan A kecil tapi satu. oh satu nggih Pak. Ya, setahu kuliah barang kok. Enggak, Oh betul karena, itu betul, itu betul. Itu betul. Yang A kecil itu jadi satu. oh nggih Nah, Bapak. huruf angka. Gitu Nggih, ya. siap. Terus niki ya Pak. Oh, ada berapa itu tujuannya? Tujuannya kita Tujuannya ada 5 berapa? Bapak. Ada 5. Nah, terus manfaatnya piro? Manfaatnya kita bagi menjadi 3 Pak. Nah, Setiap, manfaat itu sudah mengcover tujuan belum? Apakah manfaat sudah mengcover tujuan belum? Dicek ya. insya Allah sampun Bapak. Ya, Meningkatkan bagus. Ya, percepatan pola itu bagus. Jadi ini terus lanjut ke bawah terus. ruang Ya, lingkup. nanti nomor-nomorannya sudah betul ya. Di terus Iya. satu ya, lanjut. Nah, Bab 2 rancangan aktualisasi. Ya. Terus, terus langsung nggak ada yang udah ini, nggak ada yang udah ini. Oke. So, terus Deskripsi. ada terus ke bawah. Nah, deskripsi isu mulai silakan. Deskripsi isu. 1. Kurang tertatanya sistem pengarsipan dokumen akta nikah lama di KUA Kecamatan Nusa Wungu. Nah, isu di atas ditemukan oleh penulis dengan menggunakan cara scanning dan observasi. Isu tersebut berfokus pada dokumen akta nikah yang belum terawat dengan baik. Isu tersebut, kok tiba-tiba kembali, kok tiba-tiba ke dokumen akad nikah, padahal tadi kan fokusnya pengumuman nikah itu ya. Ini kan deskripsi isunya kita 5 isu Bapak. Oh, gitu. Oke. Lanjut. Ya. Jadi isu yang saya pilih adalah tadi yang kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk membaca pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Kecamatan Nusa Wungu ya Bapak. Oke. Terus kita analisis isu yang di atas menggunakan penomorannya salah Mas. Oke, Penomorannya Bapak. satunya tidak pakai huruf. Oke. Ya, ayo. Menggunakan analisis APKL dan USG. Nah, sudah lanjut. Label 22 itu turun satu baris, Mas. Oke. Label 22 langsung identifikasi di sebelah kanannya. Jadi satu baris tok ora dua baris. Oke. Siap. Good. Label 21 jadi terus itu pengetikan rata kiri, Mas. Jangan sampai itu di kotaknya itu isu lah itu rata kiri jadi orang lowong tekan kayak dano. Oke, Pak. Ya.
kasih sudah contoh semua itu biar nice dulu. Oke. Terus Ya, ini rata kiri semua itu blok oke, semuanya. Pak. Ya, selatan kanan. Lanjut. Oke. Untuk di APKL kita memilih isu yang tertinggi yaitu kurangnya kesadaran dan minat masyarakat. Wah, Terus, dia ditanya itu terus. oke, Di tabel 23 tuh ya. Rata kiri mana mas? Biar nggak ada oke, Pak. tengah kayak budak gitu ya. Siap, Bapak. Terus bisa Oke. ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah itu jaraknya harus konsisten antara tulisan tabel 23, Oke. tabel 23 dengan bawahnya mepet nggak itu. Itu Oke. tabelnya. Kalau dia kan begitu lah. Lanjut. Terus. Terus. Kalau ini boleh rata kanan kiri, rata situ mas, boleh itu. Nah, itu. Oh, ampun. Ya, itu ditarik tuh. Nah, spasi. Oke. Lanjut. Analisis fishbone. Itu ada. Oke, ya lanjut, lanjut. Terus. Nah, ini di blok sebabnya di blok mas spasinya terlalu banyak ya, mulai atas men. Oh, oke, Pak. Ya, spasinya itu wes langsung ke spasi. Nah, remove-nya dihilangi, wes saja, so bagus. Tulisannya enak, tulisannya enak. Oke, Oke, terus Pak. apa ini? Oke, lanjut. Tulisan penomoran akademik. Ini salah nih, penomoran akademik mas, akuntabel mas, akuntabel ke bawah, ke bawah. Nah itu habis angka menjoroknya itu huruf kecil tanpa pro. Oh, ada segini, Pak. Dia mas itu penomoran apa itu dikira catatan belanja. Oh, benar. Cerdas pokoknya. Sementan, Pak. Ya, betul, wes. Ya seperti aneh urut tepi kiri kayak gitu, urut dulu perbaikan, urut dulu P. Nanti jatuh ya. Urut dulu perbaikan P dan paragraf. Urut Tapi yo dapat banget. Nah, itu geser ke kiri. Harusnya seperti itu. sementan, Pak. Orang, lah, betul seperti itu. Oh, Urut oke, dulu P. oke, Sekolah lagi naik, lanjut oke, lagi. oke, Terus, nah ini salahnya oke, mas, penomorannya oke. mas. Aduh, kita tuh menggunakan penomoran akademik ya, bukan Oke, penomoran Pak. belanja dan pelayan. Ya, Harmonis juga salah, bandarinan misalnya. oke. Malah kok malah gede, kecil-kecil. Oke, Pak. Masa tadi ya, Ah, oke. oke. Jadi saya Oke, lanjut kita oke, ambil oke, dulu. siap. Oke, sama yang ke bawah juga. Oke, oke, oke. Terus matrik rancangan apa? Oke, lanjut. Oke, Bapak. Ini Logikanya untuk tidak terbangun terus. matriks rancangan Terus, nih, Pak. Oke, ya terus. Nah ini kegiatannya dibacakan kegiatannya Mas Hans. oke. Untuk kegiatan rancangan kegiatan aktualisasi nomor 1, saya ada melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta persetujuan rencana kegiatan aktualisasi. Tentang apa? Jelaskan di situ jelas di kegiatan, nggak mau itu bahasa langit Mas. Tentang apa tadi pernikahan dengan menggunakan apa mau? Oke, Instagram, tentang jelas itu kegiatan. Sama pengumuman nggak mau itu oke. diawang-awang, pernikahannya nggak mau diawang. Kita melalui Nah, gitu. Bapak. Nanti sebelah kanannya Pedes. disesuaikan rumahnya. Kita Oke. berpikir realistis. Oke. Media sosial apa ya, Ciko? Media sosial Oh, apa? siap. Instagram. Ini aja Oke. mencolok Mas. Itu AI namanya. Oke, Pak.
Ya, terus, Jadi nanti saya silakan berbagi. menyesuaikan. Siap. Terus kegiatan kedua, Yang kegiatan kedua menyusun rencana peremajaan akun sosial media apa? Instagram, Akun media sosial apa? Instagram KUA Kecamatan Nusawungu, Bapak. Nah, itu rata kiri, biar nggak ada botak. Pak. Rata kiri. Terus mulai bagus mas perkembanganmu ya. Dari awal Siap. Pak Cetro. Terus Ya. semuanya nanti rata kiri semua ya. Bapak, siap. Nanti saya koreksi lagi, Pak. Ya, Terus untuk yang ketiga kelima, melakukan foto. sosialisasi tentang platform media sosial Instagram yang digunakan Instagram yang digunakan oleh KUA Kecamatan Nusawungu, Bapak. Oke, bagus, lanjut. Untuk yang keempat, membuat template desain pengumuman kehendak nikah yang menarik. Membuat template desain Instagram ya mas. Membuat template desain Instagram ya. Oke, Pak. Nah itu ya. Desain apa ini? Cetok. Jadi jangan menggunakan ilmu RCT, rak cetok. Apalagi RCTB, rak cetok belas. Yang lainnya Bapak. mulai adaptasi. Oke, lanjut mas. Bapak. Terus untuk yang nomor 5, mengunggah pengumuman kehendak nikah di platform media sosial Instagram KUA Kecamatan Nusawungu, Bapak. Oke lah, bagus, mulai bagus terus. Evaluasi yang terakhir ada evaluasi penerapan program pengumuman kehendak nikah melalui media sosial Instagram. Di KUA mana? Punya gede betul itu. Kegiatannya ada 6, Bapak. Terus untuk jadwal kegiatannya seperti ini. Ada 6. Terus lanjut ke kendala dan antisipasi, Bapak. Kegiatannya diawasi, Mas. Ya. Kegiatannya ke bawah. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya seperti yang di atas, Bapak melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta persetujuan kegiatan aktualisasi. Maksudnya diedit itu. Ya, Pak. Pripun, Bapak? Kan Instagramnya juga. Oke, Bapak. Oke, terus. Terus kendalanya. Jadi semua ya, Bapak itu ya. Bapak. Nomornya di tengah, Mas. Nomor. Pripun, Pak? Itu tidak ke tengah, Pak, menempel jauh. Tengah berarti ya, Pak? Betul. Oke, siap. Untuk kendala saya bacakan dan antisipasi atau lanjut, Pak? Tidak usah. Ini pertanyaan saya, Mas. Mana indikator suksesnya, Mas? Kerjaan dengan ini dikatakan sukses juga apa? Ini, Bapak, saya cantumkan kriteria keberhasilan, Bapak. Apa itu? Jelaskan. Kriteria keberhasilan dari rencana kegiatan aktualisasi saya, yaitu adanya perkembangan penambahan followers terhadap akun Instagram KUA Kecamatan Nusawungu. Nanti dulu. Jadi kita mulai dari kerangka berpikir. Ulangi, kerangka berpikir dulu. Yaitu langsung diganti kerangka berpikir ya, Mas. Kerangka berpikir. Kriteria keberhasilan ganti kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Kita buat satu paragraf. Hasil observasi KUA Nusawungu tadi ditulis di kolom di KPK.
Di Oh, KUA nggih. kali ini Nusa Wungu, gitu. Kelemahannya tadi disebutnya kok pendahuluan. Kelemahannya ditulis itu. Masih enggan itu loh sih. Nggih. Bahwa oke, kedua, enter. The powerful of Instagram. Apa the powerful? Bahasa Indonesia apa? The powerful of Pengikut Instagram. Bapak. Orang pengikut. Oh, Saya menjaga observasi, lu Mas, hasil observasi Kelebihan di KUA. Itu paragraf pertama ya, fungsi paragraf pertama saya itu depannya. nggih. Paragraf pertama, no. Nah, itu depannya hasil itu. Depannya hasil. Ya, atau premis satu, premisnya bilang ya. Paragraf Nggih. paragraf satu. Paragraf satu tulisan. Oke, itu dari ya. Oke. Terus Nggih. bawahnya enter paragraf 2. Nggih, Bapak. Paragraf 2 adalah di era digital ini, kehadiran teknologi informasi sangat membantu manusia dalam mengirimkan informasi atau pesan. Platform media sosial, kan pesan. Platform Instagram, media sosial Instagram boleh, tidak apa-apa. Platform media sosial Instagram dapat digunakan untuk Nggih. mengumumkan kehendak nikah untuk mengumumkan Nggih. kehendak nikah. Terus sekarang konklusi, enter. Konklusi dengan menggunakan media sosial. Bukan paragraf ya, nanti kata paragraf 1, paragraf 2 dan konklusi bilangkan ya. Dengan Nggih, siap. menggunakan media sosial Instagram, nanti jadi paragraf. Diharapkan dapat benar konklusi Mas itu. Oh, Benar nggih. konklusi. Paragraf 1, paragraf 2 konklusi itu kesimpulan. Dengan menggunakan media sosial Instagram, wes kalau depannya sudah Pak Mas itu. Dengan Oh, nggih. menggunakan media sosial diharapkan dapat. Jadi ini masih berupa hipotesis ya, diharapkan Nggih. dapat. Kata diharapkan wajib, jangan dapat. Nah, dapat itu kan sudah ekspektasi lagi. Diharapkan dapat digunakan untuk menyampaikan kehendak nikah. Iya. Kehendak nikah. Nah, itu sejarah kerangka berpikir ini. Paragraf 1 bahwa di desa Nusa Wungu banyak masyarakatnya, misalkan ya, terkena sakit kepala. Entah apa penyebabnya, sakit kepalanya disertai dengan demam yang cukup tinggi. Bodrek merupakan obat sakit kepala yang dapat meredakan rasa nyeri di kepala manusia. Di samping itu, paragraf 2 ya, Bodrek juga mengandung paracetamol. Dengan kandungan paracetamol ini, Bodrek diharapkan dapat menurunkan panas tubuh pada masyarakat yang terkena sakit kepala. Kesimpulannya atau konklusinya, dengan meminum Bodrek diharapkan dapat menghilangkan sakit kepala pada warga di desa tersebut. Ini namanya kerangka berpikir. Bisa deskripsi, bisa ditesis, maupun bisa didisertasi. Kerangka berpikirnya harus cetok. Kerangka berpikirnya harus very clear. Siap, harus Bapak. jelas. Nah, setelah kerangka berpikir, lalu diciptakan hipotesis. Karena ini karya sederhana, maka hipotesis saya sebut dengan nama indikator keberhasilan. Langsung enter indikator keberhasilan. Enter indikator keberhasilan. Tidak usah pakai abjad di samping, tidak apa-apa. Indikator keberhasilan. Indikator, nah seperti ini. Indikator keberhasilan. Ya, cilik apa kok Mas?
Jadi C, Oke. ke atas sedikit, ke atas sedikit. Oh, Nah, ke ini atas dulu sedikit ya, Pak. judulnya kerangka berpikir dan indikator keberhasilan. Oh, Kerangka oke. berpikir dan Ini dua niki ya, indikator Pak. Atas niki ya, Pak. ya nanti terserah lah. Ya, Iya. atasnya kalau begitu dikasih kecil kerangka berpikir. Oh, oke. Siap. Judulnya juga kerangka berpikir dan indikator keberhasilan. Kerangka berpikir. Oh, Nah, ini kerangka berpikir dan indikator keberhasilan. Ini kalau memang mungkin di panduannya tidak ada, tapi karya apapun harus jelas arahnya kemana, kapan oke. dikatakan berhasil. Nanti ya dikasih pengantar ya Mas. Oke. Adapun indikator keberhasilan dalam rancangan aktualisasi saya adalah Oke. untuk Oke. misalkan minggu 1 diharapkan following tabel ini dijelaskan. Dan kerangka berpikir dan indikator keberhasilan ini diletakkan setelah pisau bedahnya, pisau analisisnya. Pisau analisis yang digunakan ada 3. Satu apa? APKL, pisau APKL, analisis atau US, yang ya. kedua USD, pisau analisis yang ketiga adalah Bis. fishbone. Nah, ini letakkan di bawah fishbone. Ya. Indikator kinerjanya nanti kasih keterangan tabelnya itu. Saya mengekspektasikan bahwa untuk Instagram pengumuman dari KUA Nisawu di minggu pertama dibaca oleh 158 followers. Ini kan testimoni kalau orang ini sudah menikah, kan itu Mas ya, sebuah testimoni. Nanti kasih keterangan ya tabel ini dan tabelnya juga diberi nama. Nah, kasih itu nanti dibilang di bawahnya fishbone. Ya. Siap, Pak. Yes, oke. Terima kasih. Oke. Buat yang lebih baik, kasih kata-kata jangan hanya sekedar tabel tanpa ada penjelasan tabel. Ya. Oke. Siap, Bapak. Oh, Mas. Oke. Ya, Terima kasih, Bapak. Sudah tidak mengisi di Oke. Ya. Ya. Cukup. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Maliki. Terima kasih. Silakan Pak Ahmad Maliki yang kedua. Mbak Amalia, monggo Mbak Amalia. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Mbak. Sudah bagus. Karena headset saya terkendala, apakah terdengar, Bapak? Gimana, Mbak? Sudah bagus suaranya? OMG. Izin share screen ya, Bapak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Dibesarkan ya. Baik. Judul saya optimalisasi diseminasi. Presentasinya dibesarkan. Jangan 100% besarkan. Lalu presentasinya dibesarkan. Maju betul.
Mohon maaf Bapak, sepertinya saya terkendala dari headsetnya, mungkin dari teman-teman terlebih dahulu. Oh ya, silakan silakan ganti. Ganti dulu Mas Maliki. Oke, selanjutnya eh, Mas Mas Ahmad Arif Putin. Mas Ahmad Nur Lukman. Monggo Mas Ahmad Nur Lukman. Monggo Mas Lukman. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Langsung dibacakan judulnya, Mas. Judulnya, Pembuatan Platform Media Sosial TikTok dan YouTube sebagai Sarana Penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora tahun 2025. Lanjut langsung Bagas. Ke latar belakang. Langsung ke latar belakang. Ya. Oke, mana hasil observasi awal? Namun berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang saya lakukan di KUA menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan agama Islam selama ini masih dilaksanakan secara konvensional. Penyuluhan dilakukan secara tatap muka, baik dalam kegiatan bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan di masyarakat, maupun program lain yang berkaitan dengan pembinaan umat. Harapannya, KUA Randu Blatung dapat memberikan layanan penyuluhan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada forum tatap muka. Agar mampu memberikan penyuluhan dengan baik dan sesuai perkembangan zaman, beberapa alternatif solusi sebenarnya dapat dilakukan, seperti memanfaatkan website resmi, membuat aplikasi khusus, atau memanfaatkan media sosial. Nah, website dan aplikasi biasanya membutuhkan biaya lebih besar, sumber daya manusia yang lebih kompeten di bidang IT, dan proses pengelolaan yang tidak sederhana. Sementara media sosial, khususnya TikTok dan YouTube, lebih mudah diakses, gratis, dan memiliki algoritma yang mendukung penyebaran konten secara cepat dan luas. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya memfokuskan pada penggunaan media sosial. Gimana, Pak? Bagus, lanjut. Bagus. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya memfokuskan pada penggunaan media sosial TikTok dan YouTube sebagai sarana penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung. Pemilihan kedua platform ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, keduanya memiliki basis pengguna yang sangat besar di Indonesia, termasuk dengan masyarakat pedesaan. Kedua, karakteristik algoritma TikTok dan YouTube memberikan peluang yang sama bagi setiap konten untuk menjangkau audiens luas. Dengan memanfaatkan TikTok dan YouTube, KUA Kecamatan Randu Blatung diharapkan dapat memiliki platform penyuluhan yang berkelanjutan, terdokumentasi baik, dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Mengacu pada kajian di atas, maka dalam rancangan aktualisasi ini, saya mengambil judul pembuatan platform media sosial TikTok dan YouTube sebagai sarana penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora tahun 2025. Oke, terima kasih. Cerdas, lanjut. Bagus banget ya. Lanjut di tujuan. Tujuan ada 4. Ini dibacakan, Pak? Nggak usah. Nggak ada yang banyak. Lanjut. Manfaat. Oke. Langsung di bab 2, deskripsi organisasi. Daftar pimpinan. Tabelnya dalam satu baris. Ya, jadi
Nilai tabel 21. Data jumlah PLB. Atasnya juga. Oh, ini belum tak ganti, Pak. Ini harusnya gambar. Visi misi, Oke, lanjut ya. deskripsi Masih, isu. Mas, penomorannya Deskripsi dulu. isu ada 5. Ya, langsung ke bawah, ke bawah. Oh, yang ini ya. Nah, ke atas itu ya, Ibu ya. Coba geser ke atas, geser ke atas. Saya ingin ngecek penomoran ya. Ini Oh, penomoran. iya. Oke, 2A. CC. Ya, ini. Oke, tepinya apa? Coba geser ke atas. Subjudulnya apa? Subjudulnya terus Subjudulnya. ke atas. Terus ke atas. Terus ke atas. Terus lagi ke atas lagi. Sejarah berdirinya. Profil Nah, organisasi. deskripsi organisasi. Oke. Setelah itu 1 titik, kemudian setelah itu A, terus ke bawah. Oh iya. Saya lihat. Terus ke bawah. Ada A, mana punya ini? Coba kita lihat. Mana punya ini? Terus ini apa? Saya ke atas lagi. Kalau banyak nomoran ya. Saya ke atas. Tadi lihat kurungnya. Tadi B, terus 1 kurung, 2 kurung, 3. Itu A ya, masih A ya ini ya. Masih A kecil ya, 1 kurung, 2 Ini kurung, masih 3 pakai kurung, A, 4 kurung bro. terus. Enggak, atasnya tadi masih subnya dari A yang di atas tadi loh. Coba terakhir penomoranmu apa? Terakhir penomoranmu apa tuh? Nomoran Ke A. atas. A, ya betul loh. Iya, Habis A berarti 1 kurung, betul. 1 kurung. Terus. Kita cek gimana yang B yang mana? Oh, oke, terus mana B? Yang B nggak ada, yang Loh, Rano B, Rano C. nggak ada. Oh ya, yang D. Yang C nggak ada penomoran, Pak. B, saya lihat B, di B mana? Habis A kan kalau B ini tuh mas. B ini nggak ada penomoran. Di B mana? Kata tulisan huruf B mana? B kecil titik mana? Carikan. Oh, letak juga. Terus ya ada penomoran. Oke, ke bawah. Oke. Terus ke bawah. Yang C kondisi pemerintahan. C, oke. Setelah itu tabel. Oke, Adanya lanjut. tabel. Gak ada apa-apa. Terus C. Terus bisa ke Yang bawah. Terus D. D. Oh, yang D ini Tuh, salah. penomoran. Hah? Yang D D betul ini. harusnya Jadi D kan 1 nomor. kurung. Oh Yora, iya. malah juga sih bingung. 1 Oh titik iya. betul. Oh Terus, ya. Yang E terus geser ke ini bawah nggak ada terus. penomoran. Ini gambar Ya, nanti. betul. Oke, geser. Terus visi misi nomor 2. Terus A Terus kecil. nilai Oke. organisasi. Oke, lanjut. Ya, benar nomornya. Terus ke bawah lagi. Terus deskripsi isu. Terus angka 1, lanjut. Oke. Terus mas ke bawah. 2, tuh. Terus 3. Oke, terus 4, 5, terus C ya. Oke, benar nomornya terus. Tapi dibaca, masih sesuatu boleh dibaca. Oh ya. Masuk ke kegiatan aja. C analisis kegiatan. Ya, kegiatan bawahnya. Baik. Apa itu? Masih itu ya, APKL ya. Lanjut. Ini APKL, analisis. Terus Oke. Tunjukkan USG. kegiatannya. Ya, lanjut lagi. Terus ke bawah. Itu ada paragraf yang menggantung mas. Ke atas G. Ke atas lagi. G itu harus di-enter mas. Itu paragraf ketentuan itu. Enter. Oke, lanjut ke bawah. Terus. Bisa ke bawah. Oke, Fishbone. Setelah Fishbone nanti ditambah itu mas apa? Rangka berpikir dan indikator keberhasilan ya. Setelah Fishbone. Oh iya, itu tak taruh di bawah, nanti tak pindah, Pak. Ya, harus tidak. Oke. Nilainya dasar profesi. Besar, oke. Selama orang-orang nggak ada yang tanya di sini, kita lanjut. Stabilitas kompeten tak kebutuhan, oke. Bisa ke bawah.
Terus matrik seragam. Matrik itu pakai X atau KS. Dan matrik Inggris itu mas. Oh iya. KS ya, matriks KS. Nanti baca terus. Stabil. Kita lihat kegiatan. Oke, diwocok. 1, dibacakan gitu. 1. Membuat akun resmi TikTok dan YouTube KUA Randu Blatung. Oke, lanjut. 2. Sebelah kanannya menyesuaikan ya. Sebelah kanannya. Tahapan kegiatan membuat email KUA Randu Blatung khusus untuk media sosial, kemudian membuat akun resmi TikTok dan YouTube KUA Randu Blatung, dan terakhir Oke, ya, mengatur lanjut, profil lanjut. akun. Akun apa lagi? Ya. Yang kedua, Pak. Oke, lanjut. Membuat konten. 2. Membuat konten penyuluhan agama yang menarik minimal 2 konten per minggu. Untuk apa? Untuk platform media ya, tambah ya. Konten ditaruh di mana itu jelas. Untuk platform apa tadi, media sosial apa tadi? TikTok dan YouTube ya. Oke. Iya, Pak. Nah, sebelah kanannya menyesuaikan. Apanya? Mengadakan diskusi bersama penyuluh agama lain untuk menentukan tema konten sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian menyusun naskah dan konsep visual yang tren. Itu ya, yang akan diupload di TikTok dan YouTube. Membuat konten itu apa itu yang akan diupload. Oke, nanti sebelah kanannya menyesuaikan. Geser ke bawah. Menyusun naskah dan konsep visual yang tren, menarik, singkat, dan mudah dipahami. Ini sama ditambahi yang akan diupload ya? Ya, betul ya. Nanti aja lanjut ke bawah. Nanti di rumah. Oh iya. Kemudian melakukan perekaman dan editing video agar hasilnya menarik. Nanti pandai sendiri ya. Oh ya. Kegiatan ketiga, mengunggah konten secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan. Mengunggah di mana? Oh, ya. Ya. Mengunggah di mana? Kemudian tahapan kegiatannya, menyusun jadwal mengunggah konten mingguan agar konsisten di platform media sosial TikTok dan YouTube. Gitu ya, Pak? Ya, sesuaikan. Oh, ya, siap. Yang kedua, memastikan deskripsi, hashtag, dan tagar sesuai agar menjangkau audiens luas di platform media sosial TikTok dan YouTube. Dan tahapan ketiga, mengunggah konten sesuai jadwal yang telah dibuat untuk diupload di platform media sosial TikTok dan YouTube. Lanjut ya, Pak. Kegiatan ketiga, mengoptimalkan konten melalui interaksi dengan audiens di platform media sosial TikTok dan YouTube. Kemudian tahapannya, memantau respon audiens di setiap unggahan di platform media sosial TikTok dan YouTube, membalas komentar dengan sopan dan informatif di platform media sosial TikTok dan YouTube. Dan yang ketiga, mencatat masukan audiens untuk bahan evaluasi konten berikutnya di platform media sosial TikTok dan YouTube. Kemudian kegiatan kelima, melakukan evaluasi mingguan
di platform media sosial TikTok dan YouTube. Tahapannya, yang pertama, mengumpulkan data performa konten dari TikTok dan YouTube analitik, kemudian menganalisis hasil dan menentukan perbaikan dari platform Ada media. saja, Mas. Itu nanti nggak usah. Kegiatannya itu Gimana, Pak? Nomor 5 tadi evaluasi apa itu tadi? Melakukan, Oh iya, dibaca, melakukan dibaca. evaluasi Oh, mingguan. yang dievaluasi apa? Ya, Hasil melakukan evaluasi konten mingguan. dari Nah, platform iya, media ada. sosial. Nah, itu lebih jelas loh itu. Oh iya. Jadi jangan bahasa-bahasa yang ini bahasa penelitian, salah itu. Orang bahasa Saneko. Melakukan evaluasi mingguan terhadap apa? Platform TikTok dan YouTube. Itu jangan bahasa-bahasa langit semua. Kita mulai berlatih berpikir realistik, yang realistik. Jangan kayak di kementerian nanti kita realistik. Oke, lanjut ke bawah. Siapa? Selalu semuanya ya, ini untuk semuanya, masukan ke semuanya. Tolong Di bawah kegiatan yang ada realistik. Jadwal sini tidak ada yang oke, lanjut. Orang tahu jadwal. Terus. Ini kerangka berpikirnya, Pak. Kerangka berpikir. Ya, diwaca penting, bagi saya penting ya. Ini. Di era serba digital ini, kegiatan penyuluhan dan edukasi oleh di KUA Kecamatan Randu Blatung masih menggunakan cara konvensional atau tatap muka langsung, sehingga sulit menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda. TikTok dan YouTube merupakan platform media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan materi penyuluhan secara lebih menarik, interaktif, menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Sehingga dengan memanfaatkan platform TikTok dan YouTube, kegiatan penyuluhan di Kecamatan Randu Blatung dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini, khususnya dalam menarik perhatian generasi muda. Salah Mas, yang paragraf ketiga Mas. Paragraf ketiganya salah. Geser ke bawah. Sehingga, dibaca ulang nih. Sehingga dengan memanfaatkan platform TikTok dan YouTube, kegiatan penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Kurang kata diharapkan. Ini sudah terjadi kalau dapat. Randu Blatung diharapkan dapat. Kecamatan Randu Blatung diharapkan ya. Hati-hati kalau membuat pernyataan mau apa-apa kalau sudah menghasilkan itu ya. Diharapkan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan relevan dengan kegiatan masyarakat digital saat ini. Saya lanjut. Diharapkan itu gandeng Mas. Karena harapkan itu bukan tempat. Diharapkan itu gandeng. Ya. Sudah, Pak. Oke, lanjut, wes. Kemudian indikator keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan dari kegiatan digunakan indikator yang jelas, terukur, serta realistik. Kriteria keberhasilan ditetapkan berdasarkan jumlah pengikut, followers, atau subscriber, dan jumlah tayangan atau views pada media sosial yang digunakan yaitu TikTok, YouTube. Target pencapaian disusun secara bertahap setiap minggu dengan harapan adanya pertumbuhan yang konsisten baik dari sisi audiens maupun interaksi publik terhadap konten penyuluhan. Ini platform TikTok setiap minggu nambahnya 50, kemudian platform TikTok views-nya per minggu nambah 100, kemudian YouTube per minggu nambahnya 20 subscriber,
Sedangkan untuk views nambah per minggu 100, Pak. Kalau views gitu ya. Saya untuk TikTok views-nya, followers-nya, oke. Ini bisa views yang melihat ya. YouTube-nya, subscriber-nya. Nah, oke, kayak gitu ya. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ini nanti Oke, ditaruh siap. di bawahnya, ya. Di Fishbone. bawahnya apa Mas Fishbone itu ya? Ya, oke. Ya, Pak. Ini sudah saya. Terima kasih loh. Oke, Lanjut siap. lagi. Lanjut, Pak. Oh, sama-sama. Sudah cukup. Sudah bagus. Oke. Udah selesai nih, Pak. Sudah. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Mas. Ora saudara. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya Mbak Amalia, Pak. Apakah terdengar suara saya? Sudah, Mbak. Izin share screen ya, Bapak. Baik. Judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi diseminasi informasi layanan publik melalui pemanfaatan media sosial Instagram di Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Oke, lanjut, Mbak. Baik, Bapak. Ini jenengan berarti tidak membuat ya, Pak? Pripun, Bapak? Judulnya kan Tidak, optimalisasi. Boten. Tidak ada ya? Oke, lagi. Boten, nggih. Di bagian latar belakang. Latar belakang, oke, betul. Mana, kelemahannya mana? Niki, Bapak. Observasi pendahuluan. Hasil observasi pendahuluan menunjukkan bahwa saat ini akun Instagram Kementerian Agama Kabupaten Magelang sudah aktif dan rutin melakukan publikasi. Namun konten yang ditampilkan sebagian besar itu masih berfokus pada dokumentasi kegiatan saja. Hal ini membuat Instagram lebih terlihat sebagai media laporan kegiatan, bukan sebagai sarana informasi layanan publik. Di sisi lain, berbagai informasi di bawah Kemenak itu seperti pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, wakaf, dan lain sebagainya itu belum dipublikasikan melalui Instagram tersebut. Nah, kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses informasi bagi masyarakat, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama. Selain itu, pemanfaatan Instagram hanya berfungsi sebagai yang tadi kegiatan informasi mencerminkan kalau misalnya mencerminkan lanjut dengan adanya pemanfaatan Instagram diharapkan akun resmi Kementerian Agama Kabupaten Magelang tidak hanya menjadi media dokumentasi kegiatan, tetapi juga berkembang menjadi sarana diseminasi informasi layanan publik yang efektif. Kondisi ideal yang diharapkan, akun Instagram Kementerian Agama Kabupaten Magelang dapat berfungsi sebagai media informasi publik yang komprehensif, tidak hanya menampilkan publikasi kegiatan, tetapi secara rutin menyajikan konten layanan informatif, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Eh, Kemudian dalam kondisi ideal ini, maka layanan publik seperti pernikahan, haji, pendidikan, zakat wakaf itu dapat tersaji dalam bentuk konten yang visual, menarik dan sederhana dan terstruktur. Berdasarkan analisis kesenjangan yang ada, beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan diseminasi informasi layanan publik. Salah satunya adalah tetap menggunakan pola publikasi seperti ini, yaitu menampilkan dokumentasi kegiatan dengan sesekali menambahkan informasi layanan. Kemudian, berdasarkan pertimbangan tersebut, solusi yang dipilih adalah mengoptimalkan pemanfaatan Instagram sebagai media diseminasi informasi layanan publik, dinilai paling sesuai dengan jangkauan audiens yang luas dan sifatnya yang visual sehingga menarik perhatian serta mendukung berbagai fitur interaktif yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Maka, mengacu pada kajian di atas, dalam rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul Optimalisasi Diseminasi Informasi Layanan Publik melalui pemanfaatan media sosial Instagram di Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Lanjut, Bapak. Lanjut. Tujuannya, kemudian Lanjut aja terus. manfaat, Lanjut. ruang lingkup, niki deskripsi organisasi nggih. Oke, silakan. Lanjut aja terus. Saya penomorannya Mbak. Penomorannya udah betul. Terus ke bawah. Geser ke bawah Mbak. Oh, yang ke bawah Bapak. Saya lihat penomorannya ya, penomorannya. Oh, tadi mulai dari atas lagi kalau itu bab 2 lagi. Bab 2. Mau untuk penomoran sampai begini ada cara lain. Bapak, ini angka terus huruf kecil. Mulai atas lagi, mulai bab 2 lagi. Oh, J. Rancangan aktualisasi. Terus. Deskripsi organisasi, kemudian 1 profil organisasi, kemudian A kecil. Ya, terus. 2 angka lagi. Ya, terus. A kecil. Di angka, terus A kecil. Terus. Geser ke bawah lagi terus, geser ke bawah. Ini Pak sampai begini tuh Pak, sampai MM sampai apa ya? Gimana Bapak? Itu sampai penomoran sampai double M. Nje Bapak Inu. Nje, karena ini enggak kegiatan sasaran. Oh, nggak usah saya masukkan atau pripun Bapak? Nah, ini kok sampai begini tuh. SPT itu penomoran apa nih, sistem apa? Dicoba geser ke atas Karena ini Z-nya sudah selesai nggih. Nah, kalau Z sudah selesai kan berarti saya Mbak, kalau Z sudah selesai, balik lagi. Oh, yang jelas. Mana tadi Z mana? Tunjukkan Z-nya. Kalau Z sudah selesai, itu penomorannya pakai apa? Masuk AA gitu Pak. Saya nggak satu dua. Coba dulu penamaran di Excel. Setelah lihat selesai itu apa? Coba lihat penamaran di Excel. Masuk AA, BB ini model penamaran mana? Coba buka Excel sih ada. Kalau buka Excel. Dan nanti berarti nomor berikutnya AAAA, BBBB. Wah ini kacau ini. Ya. Seperti dulu ya. Coba lihat penomoran di Excel. Habis dia terampung itu apa? Atau cari buku panduan penomoran. Saya nggak yakin dengan sistem penomoran ini saya. Nggak ada dasarnya gitu ini. Bapak coba saya cari.
Jadi harusnya AB, AA, AB, AC, AD. Ngaten, Bapak. Setahu saya seperti itu ya. D, mohon maaf Silakan Bapak. ganti. Nggih, nanti saya Nah, ganti nggih Bapak. oke, lanjut ke Bapak. Eh, deskripsi isu. Akun Instagram Kemenang Kabupaten Magelang saat ini sudah aktif sebagai sarana publikasi, namun konten ditampilkan. Ya, bisa betul. Lanjut Bapak. Jadi deskripsi isunya kurang maksimalnya lanjut G. Analog isu menggunakan APKL, USG dan Fishbone. Kemudian setelah Fishbone ada kerangka berpikir nih Bapak. Kerangka berpikir. Lanjut. Ditampilkan lagi, Mbak. Oke, lanjut. Kriteria keberhasilan. Tolong dibacakan kerangka berpikir, Mbak. Kerangka berpikirnya dibaca. Kerangka berpikir. Iya, Bapak. Masyarakat kurang mengetahui informasi layanan publik karena Instagram hanya digunakan sebagai publikasi kegiatan sehingga akses informasi terbatas dan layanan kurang tersosialisasi. Pemanfaatan Instagram gimana ini? Oke. Itu ngomong gimana? Ini ngomong gimana? Iya, Bapak. Di kantor Komnas. Ngomong gimana? Kita tolong ya. Kita ya hidup yang realistik ini. Selalu kita diajari berpikir yang ini apa? General itu yang nggak pernah mengenal. Di Indonesia gaya-gaya begitu itu. Sehingga akses informasi terbatas dan layanan kurang tersosialisasi, kurang tersosialisasi di kantor Kemenak, ya, kantor Kemenak Kabupaten Magelang. Terus mana lagi terus? Berikutnya paragraf kedua masuk paragraf ini. Pemanfaatan Instagram. Terus yang kedua. Pemanfaatan Instagram secara optimal dengan konten layanan publik yang rutin harus diukur dan menarik serta penggunaan fitur interaktif, story, reels, highlight melalui media sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik. Oleh karena itu, diharapkan strategi optimalisasi pemanfaatan Instagram sebagai media diseminasi informasi layanan publik agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi pelayanan menjadi lebih transparan dan instansi dapat tampil sebagai lembaga modern, responsif, dan adaptif di era digital. Terus konklusinya apa? Konklusinya ini Bapak, oleh karena itu diharapkan oposisi diharapkan itu apa, Pak? Strategi tiba-tiba langsung optimalisasi. Maksud oleh karena itu diharapkan. Apa subjektif itu apa tiba-tiba diharapkan? Oleh karena itu melalui penggunaan Instagram diharapkan kan dulu Mbak. Logika berpikirnya kita bangun. Iya Bapak, melalui saya di Indonesia harus bangun mulai sekarang. Melalui pemanfaatan topo ya. Gitu. Iya. Melalui pemanfaatan Instagram atau apa tadi diharapkan dapat itu. Diharapkan dapat apa-apa, diharapkan dapat apa dirangkai kata-katanya ya.
Oleh karena itu, Yo, sambil dibaca, Mbak. Semuanya enggak? melalui pemanfaatan media sosial Instagram diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, pelayanan menjadi lebih transparan dan instansi sebagai lembaga modern dan responsif serta adaptif di era digital. Terus, kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan di sini dari kegiatannya yang pertama data informasi di Kemenak Kabupaten Magelang yang harus diupload. Pada minggu pertama saya mendapatkan 1 data, kemudian 2 data, 3 data layanan informasi, Pak. Iya, ini termasuk data, jelaskan ke saya data gimana. Ayo dijelaskan ke saya, Mbak. Maksudnya data data informasi layanan di Kemenak Kabupaten Magelang yang harus diupload. Jadi data-data informasi layanan yang ada di kantor Kemenak, misalnya di bagian Bimas Islam itu ada layanan informasi apa yang memang harus diupload di Instagram seperti itu. Jadi nanti saya mendata satu persatu. Oke, konten informasi layanan yang diupload di konten informasi apa? Informasi layanan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Magelang, begitu Bapak. Nah itu kok kita rancu kalau baris di atas ya, Pak. Konten informasi layanan. Yang data ya. Informasi. Oh berarti 1 gram konten ya. Lanjut ke bawah, interaksi dengan masyarakat melalui komentar. Oke, komentar dibaca. atau DM. Interaksi dengan masyarakat melalui komentar atau DM di media sosial. Yang pertama, di minggu pertama menjawab 1 DM Instagram, kemudian menjawab 2 komentar, menjawab 3 komentar atau DM, kemudian minggu keempat menjawab 4 DM, minggu kelima menjawab 5 DM. Kemudian highlight informasi layanan di story Instagram, Bapak. Di media sosial. Highlight ini story yang disematkan melalui Instagram seperti itu, Bapak. Saya pikir cukup ya ini ya. Ribon, Bapak. Ya, nanti diatur. Onje. Saya pikir cukup. Onje. Ya. Terima kasih, Bapak. Pengetikannya harus konsisten ya. Merangkai katanya yang bagus. Wes, Mas Maliki, berikutnya Mas. Terima kasih. Siapa berikutnya? Berikutnya Mas Ali Motohar. Izin share screen ya. Di Mas Motohar. Ya, presentasinya dibesarkan Mas Motohar. Presentasinya dibesarkan. Semantan, Pak. Ya, wes langsung judulnya dibaca, cakcep gitu ya. Optimalisasi pengelolaan arsip akta nikah digital berbasis Google Workspace di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Ini sudah pernah ada. Halo Mas. Oke. Mas Motohar sudah pernah ada ya? Kemarin sudah sempat bimbingan sama jenengan, Pak. Orang ngono loh, maksudnya ning kantormu ki wis ana penggunaan Oh, sudah, Pak. Sampun. Sampun cuma untuk pengarsipannya masih menggunakan spreadsheet sama Excel, Pak. Jadi belum dilampirkan scanan aslinya, Pak. Oke, lanjut. Nah, oke.
Langsung bab 1. Ya, mana hasil observasi awal? Untuk kondisinya saat ini menggunakan dua sistem, Pak, yaitu secara dengan Excel sama eh, spreadsheet, Pak. Jadi belum optimal karena masih dimungkinkan arsip fisiknya itu dimakan rayap atau pudar gitu, Pak. Oke, Untuk lanjut. ekspektasinya sendiri, Terus agar inovasimu kantor apa? urusan agama mampu menghadirkan layanan administrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel dengan dukungan teknologi digital. Oke. Masyarakat berharap agar data akta nikah mereka tidak hanya tersimpan secara aman, tapi juga dapat diakses dengan mudah kapanpun dibutuhkan tanpa terkendala oleh kondisi fisik dokumen. Namun kondisi real tersebut Terus, menunjukkan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Kemudian sebagai oke. solusi alternatif diperlukan upaya digitalisasi arsip akta nikah dengan memanfaatkan teknologi yang praktis, terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Salah satu pilihannya adalah penggunaan Google Workspace yang menyediakan layanan penyimpanan berbasis cloud atau Google Drive, kemudian pencatatan data menggunakan Google Spreadsheet dan Google Formulir untuk penginputan datanya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada rancangan aktualisasi ini penulis mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Akta Nikah Digital berbasis Google Workspace di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Terus lanjut saja. Dibaca Mas, dibaca Mas. Yang bagian Dibaca mana dulu, speeding Pak? dulu, dibaca Mas. Ribet, Pak. Yo langsung sing pindah nyopo gitu kan gitu. Ngapunten, Pak, suaranya Isu putus-putus nomor gitu, Pak. 1. Halo, ini sudah terdengar? Oke, sampun, Pak. Oke ya, dibaca terpilih satu apa gitu kan dibaca itu tuh. Oke. Untuk isunya saya ngambil 5. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan arsip akta nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman sejak terbitnya PMA nomor 30 tahun 2024. Kemudian minimnya literasi hukum perkawinan dan informasi tentang Kantor Urusan Agama. Terus yang keempat, belum optimalnya pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman. Yang kelima, belum optimalnya penerbitan dan pendistribusian kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman tahun 2025. Dan untuk Oke. isu yang saya ambil yaitu yang pertama tadi, belum optimalnya pengelolaan arsip akta nikah digital di KUA Kecamatan Salaman. Oke, bagus. Langsung lihatkan kegiatannya, Mas. Untuk kegiatannya yang pertama, Kegiatan. Oke. persiapan Ya, dan langsung. perencanaan pengarsipan digital akta nikah menggunakan Google Workspace. Oke, Kemudian yang sudah kedua, bagus. Tekanannya pemetaan sudah dan ya. Hmm. klasifikasi arsip akta nikah. Oke, Kemudian yang 3. ketiga, pembuatan sistem digitalisasi menggunakan Google Workspace. Terus yang keempat, Oke. proses digitalisasi dan entry data arsip akta nikah. Kemudian yang terakhir, Dengan monitoring, evaluasi, dan ya, nomor 4 pelaporan. loh. Oke, Nomor 4 proses digitalisasi dan entry data entry arsip data. akta nikah. Ya, ya di Google itu ya. Oke, Di Google Workspace ya. Nah, itu ya. Nah, gitu. Terus nomor 5.
Nomor 5-nya monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Ya, Terus untuk jadwalnya seperti ini, Pak. kegiatan baca lagi. Nomor 3 coba. Nomor 3, nomor Oke. 3. Ketika sampun. Oh, sudah nomor 4, proses digitalisasi dan lah itu ya, belum ya nomor 4 ya. Di Google Worksheet. Oke. Oke, D-nya kecil. Pas ini kok beda gitu. Terus monitoring dan evaluasi dan pelaporan nah itu Oke. terhadap penerapan itu tuh terhadap sing dievaluasi apa Mas kan enggak cetok itu. Oke. Sing jenengan evaluasi apa terhadap penerapan itu apa tadi? Oke. Wes cukup ya. Oke. Dibuat PPT yang bagus. Besok kalau membuat PPT yang terbaca ya, tulisannya jangan kecil-kecil. Oke, Ini Pak. menyesuaikan Mas, kegiatannya sesuaikan yang atas ya. Oke. Oke, kegiatannya Yang disesuaikan, oke ya. untuk kerangka berpikirnya, Pak. Belum ada, di. Wis lo gawe, sudah Oke. dibuat. Sampun. Ya, coba dibacakan. Dan indikator keberhasilan karyamu ini. Oke, Pak. Kerangka berpikirnya, arsip akta nikah merupakan dokumen negara yang memiliki nilai autentik dan sangat penting bagi masyarakat sebagai bukti legalitas pernikahan. Namun selama ini pengelolaan di Oke. KUA Kecamatan Salaman masih didominasi oleh bentuk fisik yang memiliki keterbatasan daya tahan. Seiring berjalannya waktu, arsip fisik mudah menguning, sobek pudar, bahkan hilang akibat penyimpanan yang tidak ideal. Kondisi tersebut mengakibatkan Oke. risiko kerusakan permanen pada dokumen negara, menghambat pelayanan publik ketika arsip dibutuhkan kembali, serta tidak sesuai dengan tuntutan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan akuntabel. Terus yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital berbasis Google Workspace memberikan solusi untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan arsip akta nikah. Melalui sistem digitalisasi menggunakan Google Formulir, Google Spreadsheet, dan penyimpanan cloud yang tadi termasuk dalam Google Workspace, arsip dapat terdokumentasi secara rapi, terlindungi dari kerusakan fisik, serta mudah diakses oleh petugas yang berwenang. Selain itu, transformasi digital mendorong peningkatan kompetensi ASN sebagai smart ASN yang adaptif dan dalam penggunaan teknologi sehingga mendukung pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, melalui pengelolaan arsip akta nikah digital berbasis Google Workspace di kantor KUA Kecamatan Salaman diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi kerusakan dokumen fisik akibat faktor waktu. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola arsip yang modern serta meningkatkan Oke, kualitas langsung. pelayanan. Oke, bagus, bagus. Langsung indikator keberhasilan. Untuk indikatornya langsung ini nggak, Pak? Ya. Yang pertama SOP digitalisasi tersedia. Jadi itu di langkah yang pertama tadi perencanaan termasuk membuat SOP Saya tanya, digitalisasi. yang buat SOP siapa Mas? Halo? Halo? Mangke saya, Pak. Terdengar suara saya? Oke. Apakah boleh CPNS membuat SOP itu? Soalnya kan ini terkait program saya, Pak. Jadi mungkin saya membuat dulu diajukan kepada Pak Kepala, Pak. Tapi kelihatannya belum enggak ya membuat SOP ya kalau CPNS ya. Berarti ini Ya, dihapus nanti saja, yang Pak. penting konsultasi ya. Oke. Ya, jangan. Barangkali nanti diizinkan atas nama beliau kan tidak apa-apa ya. Oke, Pak. SOP digitalisasi tersedia, oke ya. Nanti boleh dijelaskan. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak CPNS membuat SOP? Nanti ini saya membuat SOP bersama dengan siapa atasan saya atau siapa, gitu ya. Oke, Pak. Oke, lanjut. Terus yang kedua, Minggu kedua. sistem digitalisasi akta nikah berbasis Google Workspace tersedia. Nanti di minggu Ya, kedua. ya. Terus yang ketiga, jumlah akta nikah yang digitalisasi itu nanti setelah sistemnya terbuat, yaitu yang minggu kedua nanti 20, terus selanjutnya minggu 3, 4, 5, 6 sejumlah 50, Pak, tiap minggu. Ini arsip akta nikahnya sudah ada ya, yang ini berarti ya? Sampun, Pak. Mangke tinggal Ya, di-scan sudah. terus Terus dimasukkan ke laporan sistem, hasil? Pak. Gimana, Pak? Laporan hasil minggu Laporan terakhir. Oke, cukup. hasilnya mangke di minggu terakhir, Pak. Tapi tabel tulisannya di atas loh, Mas. Oke. Sedangkan di atas nih, Pak. Oke. Ya, oke, cukup. Ya, masih ada lagi? Pak Matur suwun, Cukup Pak. ya, waktunya habis ya?
Wih, lama banget ini tadi ya. Berarti jam 9 sampai berapa ini? 2 jam. 9, Sangar 10, Pak satu niki. setengah. Ya, Sangar Pak. rapopo. Sangar cuci. Hebat. Sangar cuci rinso itu namanya. Masih ada lagi? Masih, masih Pak, masih. Apa cukup ini teorinya cukup tinggal membenahi dari hasil pengalaman ini tadi lah, Pak. Terserah sih. Oke. Gimana Masih ya, teman-teman? tambah satu lagi ya. Oke, sopo iki? Ditunjuk Mas Saya apa? belum Pak saya. Sing belum. Ya wes Saya silakan. belum. Oke. Oke, lanjut saja Mas Maliki. Dibesarkan 1 halaman. Ini judulnya optimalisasi kompetensi digital. Ini dimasukin pegawai nggak Pak? Dalam pengelolaan layanan pencatatan nikah melalui pemanfaatan aplikasi WhatsApp di KUA Kecamatan Jatinom. Wah, ini saya sabar Mas. Jenengan Oke, napi oke, oke. melakukan pelatihan apa? Kan jenengan tidak Nah, berhak melakukan pelatihan. ya, betul. Pertama, di KUA memang nggak ada layanan WhatsApp, Pak. Nah, karena nggak ada layanan WhatsApp, dikarenakan kompetensi digitalnya kurang seperti itu. Nanti kan bisa mendatangkan pemateri seperti itu, Pak. Nah, itu sih bayar pemateri sopo. Waktunya kapan? Terus mau mengukur piye iki pelatihan loh Mas iki dengan iki. Oke, oke. Padahal jenengan kudu gawe rancangan sing diaktualisasikan wae gitu ya. Oke, oke. Berarti ini aja, Mas. Ya usah sing angel-angel gini ya Pengelolaan iki. Piye itu? Pencatatan nikah melalui WhatsApp itu piye carane ngono? Cari yang simpel ya. contohnya Ini kan seperti ini. pelatihan kan soal lembaga. Apa Nah, itu layanan pencatatan nikah? contohnya layanan pencatatan nikah itu seperti seperti apa, Pak? Kalau di sini itu Mas eh, calon pengantin itu kan sekarang kan ada itu Pak, kartu nikah digital. Ya. Nah, Terus rata-rata di sini pengantin itu belum memiliki kartu digital. Dari KUA mau menyebarkannya kan lewat email, akan tetapi calon pengantin itu rata-rata tidak mencantumkan emailnya Pak, karena sudah ayo dicantumkan emailnya, tapi kadang-kadang kenapa sangger-sanggeran ngoten lho Pak. terus buat apa kanggo apa iki? Mbak, WhatsApp-nya untuk apa? nah WhatsApp-nya pertama bisa untuk terkait pencatatan ini Pak, bisa apa konsultasi nikah online, bimbingan nikah online. Iki pencatatan apa konsultasi, Mas? Pencatatan apa konsultasi? Nah, eh, penghulu itu kan pegawai pencatatan nikah Pak. Nah, di dalam pencatatan nikah itu Ini terdiri dari dijelaskan, dijelaskan. di dalam undang-undang penghulu itu kan
pegawai PPN, pegawai pencatatan Ini nikah. Nah, jelaskan ke gitu Mbak. saya before nikah, pada saat nikah dan after nikah. Yang mana ini? Before nikah, sebelum nikah atau pas nikah atau setelah nikah? Sebelum nikah. Ya. Terus yang dicatat apa? Yang dicatat itu ada data diri calon pengantin, mulai Ya. calon suami, calon istri, ada wali, ada ayah kandung, ibu kandung, saksi-saksi seperti Itu itu, Pak. sebaiknya apa enggak membuat Google Form saja, Mas? Nah, nanti kan dari Hebat mana WhatsApp antara itu, Google Form, hebat mana antara Google Form sama WhatsApp ini? nah, jadi antara WhatsApp nanti terintegrasi di spreadsheet, Pak. Spreadsheet itu terintegrasi lagi, nanti calon pengantin itu memasukkan data dan otomatis menjadi cetakan PDF gitu loh, Pak. Jadi ke kantor itu, oh gini udah, gitu loh, Pak. Ya, 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 wes jelas, no, prosesnya. WhatsApp Nah, tok, tak kira prosesnya kan ya ora gini. jalan ini. Ya, Nah, pertama calon pengantin supaya bisa mengakses apa namanya layanan tersebut lewat mana? Pertama lewat WhatsApp. Kemudian WhatsApp itu nanti ada auto reply-nya, Pak. Di auto apa reply nanti kan gitu. ada link misal link Ya, pendaftaran nikah seperti itu. Nanti calon pengantin ngeklik lah, klik gitu. Kemudian memasukkan data-datanya. Nanti kan memasukkan datanya itu kan terintegrasi dengan yang apa? Google Spreadsheet, Google Form. Google Form, Google Spreadsheet apa Google Form? Google Form, Pak, Google Form. Ya, Nah, Google kemudian nanti lah, Google Form. Google Ya. Form. Nah, setelah mengisi melalui Google Form, setelah itu nanti kemudian akan otomatis menjadi file dalam bentuk PDF yang siap cetak seperti itu. Sesuai form yang ada di apa namanya itu, form yang sudah dibuat lewat Word, tapi seperti PPDB itu loh, Pak, ada nama, ada itu, ada nanti fotonya seperti itu. Bisa itu nanti ya berarti ya. Berarti Bisa, ketika bisa, bisa, memasukkan ke Google Form, nanti keluarnya bisa berupa PDF. bisa, 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 Pak, bisa. Iya, langkahnya itu, Mas. Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya pertama, eh, bentar, Pak, saya buka dulu. Langkah-langkahnya pertama itu punya, pertama download WhatsApp. Setelah itu WhatsApp Auto. Oke, WhatsApp Nah, otomatis sudah punya. Ya. WhatsApp dan WhatsApp Auto. WhatsApp Autonya itu nanti untuk mereply chat otomatis. Setelah itu nanti Ya. di WhatsApp itu kan dimasukkan apa namanya itu Google Drive-nya KUA. Nah, di dalam Google Drive itu Ya. nanti ada Google Form dan aplikasi yang satunya untuk mengautokan jadi PDF seperti itu. Jadi data-datanya memang udah di Oke, thank you. Wes, wes. Google Drive kan, seperti itu. Ya, wes, wes. Ini yuk kembali ke judul, Ah, Mas. ah. Oke, oke. Oh, yo. Layanan pencatatan nikah ya melalui apa ini? Melalui ya integrasi Pemanfaatan, integrasi. ya, Oke. melalui integrasi pemanfaatan apa mau pemanfaatannya do rasa ya Terus melalui integrasi jangan aplikasi loh Mas itu sudah di WhatsApp berarti platform ya kalau aplikasi kan belum di diinstal ya, melalui platform integrasi platform WhatsApp terus WhatsApp auto lengkap itu ya ini integrasi loh oke, ya integrasi apa itu platformnya kok cilik kenapa platform karena belum di WhatsApp cover. nah iya itu kaplong dulu rada kaplok gitu WhatsApp Aman, Pak, terus aman. WhatsApp out apa mau WhatsApp WhatsApp Nah, auto lengkap itu ya koma apa WhatsApp auto tadi betul What Auto, ya What ditulis Auto.
Watch auto. Watch Auto. What auto. Auto. Di on nih Mas. Terus apa lagi tentu? Google Form, Google Form, Gform atau Dan yang Google satu Form. lagi Nah, lupa dan aplikasinya Pak. Yang satu lagi. mau bisa dadi PDF lo. Ayo apa AutoCAD jenenge? kalau nggak salah, AutoCAD apa? Ya. Nah, itu ada kan itu ya. Wes tahu gawe tahu dong kuwi sing kaya gawe sertifikat keluar sendiri gitu. Iya betul Pak. Ya. AutoCAD. Nah, iya. Ditambahin Itu dan di dalam AutoCAD PDF. Ya wis iku sampai judul iki ya. Bener ya, cek nanti AutoCAD betul ya. ya nanti saya cek lagi Wes Pak. coba dibaca layanan. Nah, ini kan ya apik to Mas, penak dok, di akal ya seger gitu loh. Coba diwaca coba. Ger. Layanan Ya, pencatatan dibaca nikah, layanan melalui melalui integrasi platform WhatsApp, ya, Auto, Google Form dan AutoCAD PDF di KUA Kecamatan Yatinom. wes cukup ya. Wes mengisor dadani di WA ya. Oke, siap. Benahi Terima kasih sampai Pak. rangkap pikir dan Ya, sebagainya. Wes ditutup Mas ya. oke siap Nah, Pak. ini iki ya. Tapi besok pertemuan lagi wis mulai udah lengkap. Sing belum pernah paparan di depan saya dititeni Mas siapa orangnya ya. Wes iki judulmu Baik keren Pak, iki baik. ya. Mungkin nak diuji kan orangnya Tapi sini kayak orang berpengetahuan gitu ya. Ki Cilacap ya jadi tadi ya. Klaten Pak. Mas oh Klaten. Oke, ya cukup. Iya. Wes sudah itu dulu ya. Terima kasih. Semoga bertemu kembali dalam karya-karya yang sudah mulai pantas untuk dipresentasikan sebagai RA ya. Gitu. Oke. Mas Maliki belum sampai bawah, tolong dicek ke bawah sampai di kegiatan. Jangan berbahasa langit, tapi berbahasa bumi aja. Oke ya. Oke Izin Pak, ini terlebih siap. dahulu. Ini sopo sing urung tahu Iya. presentasi siapa Mas iki Mas? Coba sebutkan namanya. Sing urung tahu presentasi sopo iki? Sebentar Pak. Apa sengaja sembunyi ini? Sebentar Pak, saya cek namanya. Ya, kudu di data loh Mas ya. Ya, Wes cukup. Pak, cukup. Yang kemarin itu loh Pak, yang belum siap itu Pak. Lupa apa namanya. Ya kok di WA ke saya Mas ya. Sudah Oke, connect ke saya siap. belum? Ya, wes. Pulau. Saya pamit dulu. Direng. Tak Iya. jalan-jalan dulu ya. Yuk, Assalamualaikum. Oke, Sukses Pak. barokah selalu. Salam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagel ya Pak Maliki. Nah, gimana? Pakai dagel. Lembur. Afandi. Lembur. Nggak ketemu. Nah, Mas Afandi aku lalu. Iya, Apa yang bersama ya? ketok? Emangnya ada yang belum pernah bimbingan kok? Mas Afandi tok. Oh, Nek serius marai bubuyu. Iya nek presentasi meneh toh. Ora Pak, Karena wes aman ki. terakhir. Tapi ngomongnya mau. Lah iya makane. Minggu saya sing record gue enggak. Tak stop merekam ya Pak. Stop.